Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Hari ini saya ada di depan Masjid Jami' Baitur Rahman, Pembiritan Genteng. Saya hari ini akan menuju ke kantor Desa Kembiritan. Dan coba nanti kita lihat kalau kita bisa bertemu dengan Bapak Kades, Bapak Lurah, yaitu Bapak Sukanto. Nanti coba kita berbincang dengan beliau. Seperti biasa ya, safety first dalam perjalanan. Yuk jalan yuk. Dan ini pertigaan kanan yang mengarah ke arah Cendono, arah ke Ringirejo, termasuk jalan pintas ke Benjulut. Seperti yang ramai beberapa hari terakhir ya di Kecamatan Genteng, terutama di Desa Kembiritan, tentang meninggalnya salah satu warga Kembiritan yang terpapar atau positif virus corona. Ya. Jadi, tapi saya ingatkan, saya di sini tidak ingin mengekspos atau membahas tentang keluarga dari yang meninggal. Saya hanya ingin nanti mungkin kita dapat pernyataan dari pihak desa, apa yang sudah dilakukan oleh pihak desa, himbauan atau anjuran seperti apa. Jadi yang saya inginkan cuma itu. Jadi informasi biar jelas dan tidak simpang siur di masyarakat ya. Nanti coba kita lihat, dan kalau sambil jalan ya. Dan nanti kalau kita bisa dan Pak Lurah ada, mungkin bisa ketemu nanti ya. Kan warga Desa Kembiritan yang ada di saat ini masih di Desa Kembiritan ataupun yang sedang ada di rantau harus merasa berbangga karena bisa kita lihat kantor desanya cukup asri, balai bengong cukup hijau, cukup asri. Ini meja dan kursi taman ya. Ini balai bengong juga seperti yang di barat tadi. Taman-tamannya juga ya bisa dilihat. Dan mainannya juga, mainan untuk anak-anak ya. Desa Kembiritan ini masih punya ini. Namanya apa ya? Kalau saya bilang ini kentongan ini. Jadi setahu saya ya, ini dulu sering, kalau mungkin masih zaman dulu ya. Jadi sering dipakai sebagai tanda untuk pemberitahuan untuk warga desa ya. Selalu dimanapun disediakan tempat untuk cuci tangan ya. Jadi setiap warga Kembiritan nanti yang mau datang ke balai desa Kembiritan atau kantor desa Kembiritan diwajibkan, diharuskan untuk cuci tangan dulu. Ini bisa disaksikan ya, salah satu warga Desa Kembiritan hari ini mengambil bantuan pangan non tunai BPNT ya. Di saya kan ibunya ini baru datang juga sebelum masuk ke kantor desa, cuci tangan ya. Bisa dilihat. Nanti coba kita lihat isinya apa saja nanti ya. Oh, bisa dilihat ya. Coba kita lihat, mungkin ada warga yang mengambil nih ya. Bisa dilihat nanti isinya apa saja. Tapi ini dagingnya masih habis. Kalau mau ngambil sekarang yang mau dibawa beras, kacang hijau sama telur. Dagingnya bisa besok, bisa sekalian besok semua, nggak apa-apa. Terserah gimana. Dagingnya bisa aja nggak? Oh, sekarang bawa yang ada aja ya. Soalnya kalau daging kan nggak bisa langsung pesen gitu, nggak bisa mendadak. Kalau daging sapi kan penyembelihannya harus sehari gitu aja. Rumahnya Pak? Saya Temurjo. Temurjo. Masih absen dulu. Siti Nurhatidah.
langsung ada. Sekarang bawa yang 3 komoditi aja dulu ya. Monggo. Coba kita lihat ya. Ambilkan dulu. Dapatnya apa saja ini? Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ini. Kalau untuk dagingnya masih besok ya. Ada telur ya. Sepertinya jumlahnya sekitar 6 biji di telurnya ya. 6 biji, kacang hijau setengah kilo. Telur 6 biji, Kacang hijau setengah kilo. kacang hijau setengah kilo. Daging sapinya masih belum ada, 4 on. Oh 4 on. Terus sama? Berasnya 13 kilo. Oh berasnya ini satu sak ini ya? Satu sak ini 13 kilo isinya. 13 kilo ya? Iya ini 13 kilo. Oke. Itu ya bisa saksikan ya. Untuk warga Desa Kembiritan hari ini bisa mengambil juga bantuan pangan non tunai dari pemerintah ya. Dan ini juga ya bisa saksikan dari pihak Desa Kembiritan menyediakan transportasi supaya tidak terjadi kerumunan di kantor desa ya. Jadi ini bisa dilihat. Jadi disalurkan langsung ke masyarakat ini ya. Karena biar tidak terjadi kerumunan. Karena seperti himbauan dan anjuran dari pemerintah untuk lebih menghindari kerumunan dan keramaian. Bisa dilihat. Ya. Jadi ini dilakukan oleh pihak Desa Kembiritan untuk menghindari kerumunan. Karena memang biasanya kalau sewaktu mengambil ada bantuan dari pemerintah atau semacam apa ya, misal PKH, kalau ini kan BPNT, bantuan pangan non tunai dari pemerintah ya. Biasanya memang terjadi penumpukan antrean, jadi itu mungkin yang dihindari oleh pemerintah Desa Kembiritan ya. Oke, hari ini coba kita dengarkan, saya diberi waktu oleh Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Kembiritan ya, Bapak Sukamto. Jadi nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol atau mungkin wawancara sedikit ya tentang kondisi Kembiritan sekarang saat ini. Dan mungkin kalau ya nanti coba kita minta himbauan dan anjuran dari Bapak Kepala Desa Kembiritan, terutama untuk warga Desa Kembiritan menyikapi situasi saat ini ya, dengan ramainya tentang wabah corona. Semoga bisa bermanfaat nanti ya. Coba kita tunggu. Masih ada tamu ya. Gimana Pak dengan ramainya kasus yang kemarin ya? Bukan kasus lah, ya katakanlah seperti macam kasus ya, meninggalnya warga Kembiritan. Itu desa menyikapi gimana Pak? Desa menyikapi dengan cara mengambil langkah-langkah strategis yang memang perlu diambil oleh desa itu sendiri, dengan cara ketika kita mendengar bahwa almarhum Bapak FD itu positif, maka langkah desa melaksanakan rapat koordinasi dengan staf desa yang ada untuk menentukan sikap langkah apa yang seharusnya dan sebaiknya kita ambil. Maka ada 3 langkah kemarin yang kita lakukan. Yang pertama, kita menenangkan, membuat masyarakat kita tidak panik. Kita mengadakan siaran keliling dan kita sampaikan bahwa positif virus corona salah satu warga Kembiritan ini kita harus sikapi dengan tenang dan dengan tidak panik. Kemudian laksanakan SOP yang diminta oleh pemerintah. Kemudian disiplin menggunakan masker. Kemudian jaga jarak fisik dengan orang lain. Kemudian jangan keluar rumah jika tidak memang ada keperluan yang amat sangat penting. Jaga juga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Cuci tangan pakai sabun. Itu yang kami lakukan, yang kami himbau kepada masyarakat kami kemarin, yang pertama. Yang kedua, sekaligus saat itu juga kami langsung membuat surat edaran yang kami sampaikan kepada 115 RT yang ada di desa. Sekaligus kami sampaikan juga himbauan itu kepada seluruh takmir di Desa Kembiritan ini menyikapi COVID-19 yang nyata-nyata salah satu warga kita positif. Terus kemudian lagi kami ketika itu melakukan penyemprotan
seluruh desa Kembiritan. Malamnya kami juga masih menyediakan disinfektan untuk 115 RT kami bagikan, agar pagi hari Minggunya mereka sudah melakukan penyemprotan secara massal di seluruh wilayah dusun dan desa. Hari Minggu kemarin pagi. Hari Minggu kemarin pagi. Jadi itu yang kami lakukan terkait langkah-langkah antisipasi, bukan antisipasi lagi, karena ini sudah masuk zona merah wilayah kita, maka sungguh-sungguh untuk taat dan patuh pada himbauan pemerintah yang ada. Ini yang kami minta kepada seluruh masyarakat yang ada. Terus kemudian untuk keluarga yang ditinggal oleh almarhum, masuk di sana, di dalamnya ada anak, ada istri, ada cucu, dan ada menantu. Khusus untuk anak yang sakit, Ahmad Asyik, itu sudah kita rujuk ke rumah sakit. Kemudian seluruhnya juga kita rujuk ke rumah sakit untuk diambil sampel darahnya. Hanya satu anak yang Asyik yang memang berkondisi sakit, ditempatkan di ruang isolasi di rumah sakit untuk dirawat. Kemudian tindakan kami lagi untuk menantu dan anak yang masih kecil, itu kita isolasi mandiri. Isolasi mandiri Bersama keluarga, tapi di tempat yang terpisah. Itu sudah kami lakukan. Langkah kami berikutnya adalah karena tinggal istri yang ada di dalam bersama satu anak laki-lakinya di sana. Jadi ini menjadi tanggung jawab kami, dan sesungguhnya ini bukan tanggung jawab desa, tapi tanggung jawab pemerintah secara utuh. Ini yang sudah kami lakukan dari pemerintahan Desa Kembiritan. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Kami juga berharap kejadian satu kali ini tidak bertambah kembali. Amin. Ini yang kami harapkan. Mudah-mudahan juga ada perhatian dari pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID-19 di Desa Kembiritan secara khusus. Itu harapan kami. Oke, mungkin satu lagi Pak, himbauan untuk warga Desa Kembiritan yang saat ini mungkin di rantau, mungkin untuk ditunda dulu mudiknya. Untuk warga yang masih ada di rantau, kalau memang toh terpaksa sudah di perjalanan pulang, ketika sudah nyampe ke wilayah lingkungannya, ke rumahnya, segera melapor ke desa. Kemudian desa akan menindaklanjuti untuk dilaporkan ke puskesmas setempat agar ada tindak lanjut dari dinas kesehatan setempat. Ini yang kami sampaikan, baik perantau kami dari luar daerah maupun luar negeri. Itu yang kami sampaikan. Data diri jenengan kirim, kemudian nomor HP jenengan dikirim, agar ketika kami sebelum melangkah turun ke bawah, kita bisa konfirmasi lebih jauh. Kalau memang toh dalam kondisi sehat walafiat, maka saya harapkan warga tersebut untuk mengisolasi diri di rumah. Jadi melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari. Insya Allah lepas 14 hari dalam kondisi sehat walafiat sesuai SOP kesehatan, maka kita nyatakan warga tersebut aman dari virus. Nah, pihak kesehatan sudah bekerjasama dengan desa. Ketika ada yang gejala, sakit dan seterusnya, maka segera langsung saja merujuk ke puskesmas setempat atau rumah sakit terdekat. Itu yang kami sampaikan. Jika memang gejalanya mengarah kepada COVID, maka kami melaporkan kepada puskesmas agar ada tindak lanjut dari puskesmas, barangkali kunjungan pemeriksaan dengan menggunakan APD lengkap. Karena desa juga masih dalam rangka menyiapkan APD itu yang sudah kami pesan, tinggal menunggu datangan. Kemudian kami juga memesan masker untuk kita bagikan kepada warga masyarakat kami, agar warga masyarakat kami juga disiplin nanti pada akhirnya menggunakan masker kemanapun dan dimanapun. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Tadi ya pernyataan, himbauan dan anjuran dari Bapak Kepala Desa Kembiritan, Bapak Sukamto. Matur nuwun Pak nggih, matur nuwun nggih. Ini dia ruang pelayanan Desa Kembiritan ya. Coba kita masuk. Hari ini itu bisa dilihat ya, ruang pelayanan Desa Kembiritan Kecamatan Genteng. Dan di sini ada beberapa staf dan bisa dilihat semuanya pakai masker. Seperti video saya kemarin waktu di kantor kecamatan juga
semua staf kecamatan juga pakai masker. Di hari ini menunjukkan hampir jam 14 sore ya, jam 2 sore. Coba kita lihat penghargaan apa saja yang pernah diperoleh oleh Desa Kembiritan ya, karena saya juga belum pernah tahu nih. Bisa dilihat ya beberapa piala penghargaan yang pernah didapat oleh Desa Kembiritan. Lomba taman kantor ya, memang cukup cantik tadi kalau kita lihat kantornya ya. Ini ada juara 1, sudah terjepit itu, nggak kelihatannya, nggak apa ya. Dan memang kalau biasanya kalau jam-jam segini di kantor desa jarang ada warga yang mengurus sesuatu di kantor desa ya. Tadi memang saya lihat ada 1-2 orang, mungkin lebih banyak yang jam pagi. Oke, bisa dilihat ya. Oke, mungkin cukup ya. Makasih Pak nggih, Bu. Oke, mungkin cukup ya hari ini jalan-jalan kita. Dan hari ini saya ada di kantor Desa Kembiritan dan sudah juga kita mendapatkan pernyataan dari Bapak Kepala Desa Kembiritan, Bapak Sukanto, termasuk anjuran dan imbauan kepada warga Desa Kembiritan terkait dengan ramainya virus corona. Ya, semoga bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe Embong Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.